Ya dong. Kita selalu berpikir orang-orang agamawi kalau ada masalah itu akibat, ya, akibat dari saya buat gini gitu dan lain sebagainya. Oke? Enggak. Tuhan izinkan ada masalah sebab supaya mengakibatkan kita naik kelas, karakter kita lebih dewasa, kita lebih stronger, kita lebih bijaksana. Itu kerajaan sorga. Lain ini Tuhan, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan, kami selesai dari acara ini, kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami mengalami Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Roh Kudus, di waktu-waktu mendatang ini, Engkau menjadi guru agung kami, Engkau yang menuntun kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema kita pada hari ini sangat keren banget. Judulnya honor, ya, karena honor itu bahasa Indonesianya adalah kehormatan. So, ini adalah sebuah kehormatan. Saya bisa ada di sini. Kalian yang lagi nonton juga sebuah kehormatan, ya, bisa mendengar firman Tuhan, ya, dan semua yang kita miliki, semua kehidupan kita itu adalah sebuah kehormatan yang dikasih oleh Tuhan Yesus kita. Oke? So, saya akan membacakan buat teman-teman semua dari kitab Keluaran pasal yang ke-8, ayat yang ke-27, dan ayat yang ke-28. Alkitab bilang begini, Keluaran 8, ayat 27 dan 28. Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku. Saya rasa kita semua tahu cerita ini. Ini satu hari orang-orang Israel diperbudak di Mesir. Sampai akhirnya Tuhan mengirim satu orang namanya Musa untuk mengeluarkan orang-orang Israel dari perbudakan di Mesir. Dan kita semua tahu bahwa Firaun mengeraskan hati sampai Tuhan harus kirim 10 tulah dulu. Ya, sampai akhirnya Firaun melepas orang-orang Israel untuk pergi. Itu pun dia berubah suasana hatinya, dia kejar lagi orang-orang Israel. Dan kita semua tahu endingnya mereka terkubur hidup-hidup di tengah lautan. Nah, 2 ayat yang baru saja kita baca, ini setelah tulah keempat selesai. Lalat pikat. Waktu tulahnya selesai, Musa dan Harun kembali menghadap Firaun untuk melakukan negosiasi ulang. Mereka dengan jelas mengatakan kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankannya buat kami. Ternyata kalau kita baca baik-baik Alkitab kita, setelah tulah keempat, hatinya Firaun agak-agak mendua loh. Karena Firaun jelas di ayat 28 mengatakan buat Musa dan Harun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Oke, hanya kita semua mesti tahu bahwa kata hanya atau tapi itu membatalkan kalimat sebelum. Oke, jadi kalau ada kata hanya atau tapi itu selalu membatalkan kalimat sebelum. Oke, hanya apa? Janganlah kamu pergi terlalu jauh. Disuruh pergi, tapi perginya jangan terlalu jauh. Itu sama aja nggak dibebasin. Ya, jangan jauh-jauh. Nah, tanpa kita sadari sebagai orang-orang Kristen, perkataan Firaun buat Musa sampai hari ini masih ada di telinga kita. Let me tell you, iblis gak pernah takut waktu lihat kita kebaktian. Lihat kita kebaktian 2 kali, 3 kali dalam sehari, mau 5 kali dalam sehari. Kita pelayanan, ya, kita bawain firman, iblis gak pernah takut sama kita. Karena sampai hari ini, iblis masih bicara hal yang sama seperti Firaun bicara buat Musa. Boleh kebaktian, boleh pelayanan, ya, tapi perginya jangan jauh-jauh dari gue. Iblis masih sama ngomongnya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang Kristen kebaktian rajin, dosa juga rajin. Pelayanan rajin, dosa juga rajin. Pelayanan gaspol, dosanya juga gaspol. Dan banyak orang akhirnya cuman menjalankan kekristenan cuman sebatas agama. Oke? Dan kita jadi orang-orang Kristen yang seringkali sebutannya adalah agamawi. Kita cuma jadi Kristen saat lagi acara agama Kristen.
Sesudah itu kita tetap ya gaspol di hal yang namanya dosa. Kita nggak pernah berubah sama sekali. Tolong ingat baik-baik, kalau kita terus agamawi dalam ikut Tuhan Yesus, kita akan selalu tulalit. Nggak nyambung. Karena begini, kata agama, tolong ingat baik-baik guys, kata agama artinya adalah usaha manusia deketin Tuhan. Sementara misinya Tuhan Yesus buat kita semua adalah usaha surga deketin kalian dan saya. Bayangin, what an honor. Ya kan? Kita nih dapat kehormatan banget. Dapat kehormatan karena kita yang dicari sama Tuhan. Ya, kita yang dideketin sama Tuhan. Nah, seringkali karena agama, kita selalu punya perasaan-perasaan saya jauh dari Tuhan, saya nggak dekat sama Tuhan, Tuhan nggak dekat sama saya, Tuhan lagi jauh dari saya. Come on. Ya, perjanjian baru sudah berkali-kali mengatakan bahwa Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita. Tinggal loh di dalam kita. Kurang dekat apa lagi coba? Sudah menyatu, pribadinya Tuhan dengan kita sudah menyatu. Kurang dekat apa lagi? Tapi karena agama begitu mempengaruhi kita, cara kita berpikir, paradigma kita, akhirnya kita punya perasaan-perasaan seperti itu. Ya, saya lagi nggak dekat sama Tuhan, saya lagi jauh dari Tuhan, Tuhan jauh dari saya, Tuhan nggak dekat sama saya. Oke? Nah, Yesus datang ke dunia, dia nggak pernah bawa agama loh. Dia nggak pernah urusan sama agama. Kita semua tahu bahwa akhirnya yang membunuh Yesus adalah orang-orang agamawi. Karena Yesus nggak pernah urusan sama upacara-upacara, Yesus nggak pernah urusan sama liturgi-liturgi. Yesus nggak pernah urusan sama gitu-gituan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kalau gitu yang dibawa Yesus ke dunia itu apa? Dalam Matius 4 ayat yang ke-17, waktu Yesus habis berdiam diri, habis berpuasa, habis dicobai sama Yesus, dia tampil di depan orang banyak. Dan orang banyak ini berbicara tentang orang-orang Yahudi yang lagi mengalami krisis. Mereka krisis ekonomi, mereka dijajah sama Romawi, dan seterusnya. Jadi mereka lagi menantikan raja. Ya, mereka mengharapkan ada raja bawa tombak yang keren, ya. Lalu pidato depan mereka dengan mengatakan, besok kita akan serang Romawi. Mereka berharap itu terjadi. Atau at least ada raja yang datang dan mengatakan, saya punya stimulus ekonomi yang baru, kita akan lakukan ini bersama-sama, dan kita akan keluar dari krisis ekonomi yang sedang kita alami. Mereka berharap banget raja ini akan ngomong seperti itu. Tapi coba lihat Matius 4 ayat 17. Pertama kali Yesus melakukan public speaking, ternyata yang dia omongin begini. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Saudara mesti tahu bahwa Yesus itu datang ke dunia, dia mengambil rupa seorang hamba. Dan kata hamba yang dipilih sama Alkitab itu bahasa aslinya adalah doulos. Doulos adalah hamba kelas paling bawah. Jadi di rumah orang Yahudi itu hamba ada 3. Ada yang di dalam rumah, ada yang di ruang tamu, ada yang di luar, di depan pintu. Kerjaannya cuci kaki, kalau ada tamu datang, dia yang cuciin kaki. Nah, itu namanya doulos. Jadi, sorry to say, ini orang-orang Yahudi pasti kecewa berat. Ya, dia nggak bawa pedang emas, nggak tampilannya kayak raja, tapi tampilannya kayak budak justru. Dan dia pidatonya tidak sesuai harapan. Bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Bukan karena agama Kristen sudah dekat, bukan karena ada gereja baru mau diresmikan, bukan. Tapi karena kerajaan sorga sudah dekat. Dan ternyata selama 3,5 tahun Yesus training 12 murid, Yesus paling sering pakai istilah tentang kerajaan sorga. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga, waktu Yesus baru bangkit dari kematian. Berulang-ulang kata Alkitab. Berulang-ulang selama 40 hari. Dia bicara tentang kerajaan Allah. Jadi ternyata kerajaan sorga atau kerajaan Allah ini penting sekali. Ini message yang dibawa sama Yesus. Dan ini bukan upacara, bukan liturgi. Karena percaya deh, ya, orang sejahat manapun suruh duduk alim manis 2 jam, ya, 3 lagu cepat, 2 lagu pelan, dengerin khotbah, bisa pasti. Gampang, kita semua bisa bikin. Saya dulu kayak gitu soalnya. Makanya Yesus gak begituan. Dia membawa sebuah pola hidup namanya.
Namanya kerajaan sorga. Kok kerajaan sorga dibilang pola hidup? Karena begini, sorga itu adalah tempat yang sedang disiapkan oleh Bapa di surga buat kita. Tapi kalau dibilang kerajaan sorga, itu adalah sebuah pola hidup antara raja dengan warganya. Sama kayak Inggris. Inggris adalah sebuah tempat yang ada di benua Eropa. Tapi kalau dibilang kerajaan Inggris, ini adalah sebuah pola hidup antara King Charles dengan warga negara Inggris. Nah sama, kerajaan sorga adalah sebuah pola hidup yang seharusnya kita lakukan abis terima doa berkat. Abis terima doa berkat, kita menjalankan pola hidup ini, kerajaan sorga. Nah, pola hidup ini sekali lagi ditikung. Kalian tahu dong istilah tikung? Ya, ditikung sama hal yang namanya agama. Makanya kita berpikir waktu kita agamawi itu udah cukup. That's enough, udah. Kita mengerjakan kayaknya udah banyak banget buat Tuhan. Padahal itu cuma sebatas agama. Pola hidup itu berbeda. Nah begini, orang agamawi selalu akan punya sebab akibat yang roaming sama firman Tuhan. Kita roaming. Ya, kita nggak ngerti Tuhan maunya apa, raja kita maunya apa, kita nggak ngerti. Karena kita roaming. Ya, coba dari Kejadian 1, Tuhan itu sudah punya tujuan menciptakan kita. Nah, makanya waktu Yesus datang ke dunia, dia pulihkan tujuan ini. Oke? Dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, kalian bisa lihat, manusia diciptakan tujuannya adalah serupa dan segambar dengan Tuhan. Supaya apa? Mereka berkuasa. Nah, ini kan ada sebab akibat di situ kan? Ya, sebabnya adalah serupa dengan Tuhan. Akibatnya kita punya otoritas. Sebab akibat yang jelas. Nah, kalau kita agamawi, sebab akibat ini jadi error, jadi kebalik. Kita selalu akan mengejar kedudukan, posisi, pangkat, otoritas, ini yang kita kejar. Dan kita lupa menjadi serupa dengan Kristus. Kita lupa. Makanya orang yang punya posisi, punya kedudukan, dan dia tidak serupa dengan Kristus, itu berbahaya. Bahaya. Ya, bahaya banget. Karena yang dia kejar adalah keserupaan dengan dunia. Bukan keserupaan dengan Kristus. Nah, kejarlah keserupaan dengan Kristus. Nanti mengakibatkan kita punya otoritas. Seharusnya gitu dong. Ya, masih roaming. Oke. Ayat 28. Ya, Kejadian 1. Firman Tuhan ngomong gini, Allah memberkati mereka. Ya ampun. Allah memberkati Adam dan Hawa dalam keadaan Adam dan Hawa nggak ngerti gedung gereja itu apa. Mereka nggak ngerti pelayanan itu apa. Mereka nggak ngerti worship itu apa. Mereka nggak ngerti. Tapi sudah diberkati. Jadi ternyata dalam prinsip kerajaan sorga, berkat itu sebab. Ya kan? Orang agamawi akan selalu mengajarkan berkat itu akibat. Makanya kita selalu bilang sama anak-anak muda, sama anak-anak kita di rumah, ke gereja lo, biar diberkati. Makanya banyak orang berpikir berkat itu akibat. Tidak, berkat itu sebab. Jangan kita berpikir berkat itu materi, uang, udah ketinggalan lah gitu-gituan. Kasian kalau kita mikir berkat tuh kayak gitu terus. Karena let me tell you, berkat Tuhan tuh nafas di hidung tuh berkat Tuhan loh. Kita masih sehat sampai hari ini, survive. Ya, 2 years of pandemic itu berkat Tuhan. Kalau kita sadar kita diberkati sama Tuhan, akan mengakibatkan kita hidup dalam rencana Tuhan. Kalau kita nyadar bahwa kita berharga, nah ini yang lagi kita bahas. Ya, what an honor kita hidup dalam rencana Tuhan. Karena kita sadar berkat itu sebab yang mengakibatkan kita ngerasa berharga. Ya dong? Apalagi yang sebab akibatnya error, masalah. Kita selalu berpikir masalah itu akibat. Tidak, masalah itu sebab yang mengakibatkan kita naik kelas. Ya dong? Kita selalu berpikir orang-orang agamawi kalau ada masalah itu akibat. Ya, akibat dari saya buat gini gitu dan lain sebagainya. Oke? Enggak. Tuhan izinkan ada masalah sebab supaya mengakibatkan kita naik kelas, karakter kita lebih dewasa.
kita lebih stronger, kita lebih bijaksana. Itu kerajaan sorga. Prinsipnya mesti dihidupi makanya. Makanya banyak orang tidak merasa terhormat waktu mereka cuma datang 2 jam aja di kebaktian. Cuman jadi orang yang beragama Kristen. Tapi kalau kita lihat semua prinsip yang diajarkan sama firman Tuhan, kita akan ngerasa honor. Apalagi kalau kita bisa melayani dia. Kita sadar kita diberkati. Kita sadar Tuhan izinkan ada masalah terjadi. Kita sadar kita diciptakan untuk jadi serupa dengan Kristus. Wow, what an honor. Ya, muka kayak gini, muka kayak kalian gitu loh. Diciptakan untuk jadi serupa dengan Tuhan kita, pencipta kita. Wow, that's a big honor. Itu kehormatan yang paling luar biasa. Nah, kalau kita merasa terhormat, kita akan berubah dengan sendirinya. Kita akan memperlakukan benda-benda yang berharga dengan hati-hati banget. Karena kita berharga banget di mata Tuhan. So, seharusnya kita hati-hati, ambil langkah tuh hati, tanya Tuhan baik-baik. Oke? Seringkali kita kalau di kebaktian emosi, kita bilang, Tuhan, saya mau serahkan semua sama Tuhan. Tapi giliran kita ke mall, mau beli Air Jordan, kita nggak tanya sama Tuhan kan? Masa kalian lupa? Kita nggak tanya. Ya, kita di hal-hal yang lain, kita seringkali nggak ngandelin Tuhan. Kita cuman emosi aja di tempat kebaktian, karena mungkin dentuman sound system dan lain sebagainya. Oke? Dan kalian juga mesti tahu satu hal, orang-orang agamawi akan selalu mengejar mau masuk surga. Ya, gereja lo biar masuk surga, kalau nggak neraka lo. Sementara orang yang sadar bahwa dia adalah warga negara kerajaan sorga, dia adalah duta besar kerajaan sorga. Duta besar Amerika yang ada di Indonesia, dia nggak ngerengek-rengek sama Joe Biden minta pulang. Enggak. Yang dia buat adalah gimana caranya penduduk Indonesia terkoneksi dengan Amerika. Itu kerjanya duta besar. Dengan ngasih apa? Ngasih visa. Nah sama, kalau kita sadar kita duta besar kerajaan sorga, tugas kita kasih visa. Ya, muridin orang, baptis orang, itu kerjaan kita. Supaya apa? Penduduk bumi terkoneksi dengan kerajaan sorga. Seharusnya begitu kita. Tapi karena agamawi sekali lagi, yang kita kejar cuma surga. Enggak. Surga itu kalau kita selesai masa jabatan, udah pasti dipanggil ke sana. Gitu kan? Duta besar Amerika, dia kalau udah selesai masa jabatannya, dia nggak dipanggil ke Hong Kong, dipanggilnya ke Amerika. Udah pasti. Ya. Dan seorang duta besar, ya, warga negara Amerika, kalau dia bikin salah di Jakarta, misalnya nih ya, dia akan lari ke duta besar Amerika. Waktu dia masuk di pagar US Embassy, kedutaan Amerika, polisi Indonesia nggak bisa nangkep dia. Karena dia kebal hukum sama hukum Indonesia dengan masuk ke properti Amerika. Seringkali waktu kita jatuh dalam dosa, kita main sandiwara. Kita diem di tempat, nggak lari ke Tuhan. Nah ini salah kita. Kita makin abis, digebukin sama iblis. Diintimidasi sama iblis. Seharusnya kita lari ke Tuhan karena nama Tuhan seperti menara yang kuat, orang selamat kalau lari ke sana. Ya. Kita mesti sadar bahwa kita nih dipilih sebagai warga negara, bukan sekedar orang yang harus ganti agama. Ya, kita nih warga negara kerajaan sorga. Dan satu lagi, saya itu kalau datang di kedutaan Amerika lah, kita lagi ngomongin Amerika deh tadi. Waktu ngantri di depan, itu Jakarta banget, Indonesia banget. Bajai lewat, ya, apalagi busway lewat, semua Indonesia. Dan security yang jaga di luar US Embassy orang Indonesia. Tapi waktu nomor paspor saya dipanggil, saya masuk ke dalam. Waktu saya masuk ke dalam, for a little while, saya ngerasa saya udah di Amerika loh. Karena apa? Burung di dalam sama burung di luar beda. Burung di luar Garuda kan kita. Di dalam US Embassy burung elang, bukan Garuda. Terus mobil-mobilnya, mostly American cars, Ford, dan lain sebagainya. Orang-orangnya, security-nya 2 kali badan saya. Import dari sana. Orang Amerika. Oke? Dan waktu lagi ngurus visa dan lain sebagainya, waktu udah di-approve visanya,
Saya keluar dari US Embassy, gerbangnya dibuka. Ternyata saya masih di Jakarta. Saya masih di Jakarta. Ya. Nah, duta besar, ya, kalau kita sadar kita nih warga negara, seharusnya itu yang terjadi. Karena percayalah, kita nawarin agama cuman bikin berantem. Agama cuman bikin ribut. Agama cuman bikin bunuh-bunuhan. Tapi waktu kita menawarkan sebuah atmosfer, ini beda. Saya kenapa ngerasa beda di dalam US Embassy? Karena atmosfernya beda. Nah, gimana caranya? Tetangga kalian, ke rumah kalian, mereka bisa bilang gini, gue kalau ke rumah lo kenapa beda ya? Kayak ada sesuatu yang beda. Gue ngerasain sukacita, gue gak stres, sedih gue hilang kalau gue ke rumah lo. Karena apa? Ada atmosfer yang berbeda. Teman kantor kita ke ruangan kita, mereka ngerasa ada atmosfer yang berbeda. Ya, gue kalau ke ruangan lo kenapa beda ya? Ya, gue jadi lebih kreatif. Ya, kayaknya gue tenang kalau ketemu lo, dan lain sebagainya. Karena apa? Ada atmosfer yang berbeda. Dan tolong ingat baik-baik, atmosfer kerajaan Allah itu namanya adalah kasih. Ini dia. Saking Tuhan mengasihi kalian dan saya, Dia sampai rela mati di atas kayu salib. Dan kasih seharusnya menjadi atmosfernya pengikutnya Tuhan Yesus. Warga negara kerajaan sorga. Kasih. Karena tanpa kasih orang gak akan kenal kita sebagai anaknya Tuhan Yesus. Itu atmosfernya kita. Kemanapun, kalian ada dimanapun, ketemu dengan siapapun, ya, bawa atmosfer ini. Saking Tuhan menganggap kita berharga, ya, seharusnya kita dapat honor, dapat kehormatan. Kita jadi warga negara kerajaan sorga. Karena percayalah, waktu Yesus ngomong kerajaan Allah, Yesus mengerti pendidikan kewarganegaraan, PKN. Di sekolah kalian mungkin masih diajarin. Ya, sebelum saya masuk ke penutup, saya kasih sedikit ilmu tata negara. Republik itu yang pilih petinggi, pejabat-pejabat itu rakyat. Republik. Kerajaan beda. Makanya waktu Yesus ngomong kerajaan sorga, Yesus menguasai pendidikan kewarganegaraan. Dia menguasai banget. Dia nggak asbun, nggak asal bunyi. Ya, kerajaan siapa yang paling kuat, dia akan terus duduk di singgasana. Kita bisa lihat buktinya. Ratu Elizabeth, King Philip, sampai udah mau 100 tahun loh. Terus duduk di singgasana. Asal mereka masih talk chair, masih bisa mikir, ya, reaksinya cepat, mereka terus duduk di singgasana. Dan raja atau ratu ini berhak menentukan rakyatnya siapa aja. Kebalik sama republik. Makanya bukti Yesus menguasai ilmu tata negara, Yesus pernah ngomong ini, bukan kamu yang pilih aku, bukan republik, tapi aku yang pilih kamu. Wow, what an honor once again. What an honor, kita dipilih sama raja di atas segala raja, coba. Ya, kita berharga banget, sampai dia mau mati juga buat kalian dan saya. Kita berharga banget. Sudah seharusnya waktu kita merasa terhormat, kita merasa dihormati sama surga, sudah seharusnya kita nunduk juga sama Tuhan, sama Raja kita. Makanya gaya hidup menyembah itu udah mesti jadi pola hidup kita sehari-hari. Hati kita tuh hormat sama Tuhan. Hati kita tuh penuh penundukan diri sama firman Tuhan. Seharusnya itu udah gak perlu dipaksa-paksa sebenarnya. Ya, gak perlu sampai worship leader kehilangan suara, enggak. Tapi kita sadar dimanapun kita berada. Ya, di ruangan apapun kita lagi sendirian, kita tetap hormat sama hadirat Tuhan. Karena apa? Saling menghormati. Kalau Tuhan sudah menghargai kita sampai dia mau mati buat kita, sudah sepantasnya ya kita sayang sama Tuhan melebihi segala-galanya. Amin. Saya akan tutup dengan share buat kalian semua soal peta. Di dunia kita ada 3 peta. Yang pertama namanya peta politik. Peta politik itu begini, Indonesia 20 tahun lalu itu 27 provinsi. Kalian bisa Google, ya. Karena situasi politik, petanya Indonesia berubah. Sekarang kalau nggak salah jadi 37, karena Papua jadi 3.
Ya, karena terakhir yang saya terima informasinya itu 34. Sekarang 37 karena Papua dibagi 3. Oke. Nah, kita harus ngerti gini-ginian. Kalau enggak, kita salah semua, ngomong salah, doa salah, semuanya salah. Bayangin kalau kita nggak update, kita berdoa, Tuhan, pulihkan Indonesia yang terdiri dari 27 provinsi. Salah kan kita doanya? Kita harus ikutin perkembangan. Ya, kita ke travel. Saya mau beli tiket domestik. Kemana? Ke Timur-Timur. Timur-Timur bukan Indonesia lagi. Itu udah international flight. Bukan domestic flight lagi. Oke? Dan gak cuma di Indonesia. Ya, Jerman Barat, Jerman Timur. Kalian bisa Google lah. Ya, waktu situasi politik memanas tahun 90 akhirnya tembok Berlin diruntuhin. Dan petanya Jerman berubah. Gak ada Barat, gak ada Timur. Sekarang satu Jerman saja. Dulu ada negara namanya Uni Soviet. Karena situasi politik pecah jadi beberapa negara. Ya, jadi Rusia, Kazakhstan, ya Uzbekistan, dan seterusnya. Nah, ini semua yang dinamakan dengan peta politik. Oke? Yang kedua, namanya adalah peta yang berasal dari kerajaan kegelapan. Orang-orang Kristen di zaman saya dulu waktu saya masih mudaan, itu suka melakukan spiritual mapping, pemetaan rohani. Ditemukan di Bandung katanya ada orang kuat namanya Dayang Sumbi. Di Jogja nih paling terkenal ada orang kuat namanya Nyi Roro Kidul. Oke. Dan di banyak daerah ada orang kuat. Nah, ini temuannya spiritual mapping. Oke, pemetaan rohani. Nah, yang saya mau cerita begini buat kalian semua, Impact Youth. Saya dari kecil suka diajak ke gereja temennya mama papa saya di Jogja. Saya nggak akan lupa, setiap habis firman Tuhan, Bapak Gembala selalu berdoa, nengking Nyi Roro Kidul. Nengking. Ya. Jadi nama Nyi Roro Kidul tuh dari saya kecil saya udah dengar. Nah, singkat cerita waktu papa saya meninggal 2010, ini teman-temannya datang dari Jogja. Dan ya waktu itu saya udah pelayanan dan mereka, Jess apa kabar gitu loh. Mereka dulu ngelihat saya begini, waktu 2010 mereka ngelihat saya begini, udah beda soalnya. Kamu sekarang Om dengar pelayanan sekali-sekali ke gerejanya Om lah gitu. Dan singkat cerita saya akhirnya datang di gereja Om ini, sampein firman Tuhan. Dan habis firman Tuhan, Om ini berdoa syafaat kayak biasa pemandangan saya dari kecil. You guys know what happened? Nyi Roro Kidul masih ditengking. Bayangin ya, after years and years dari saya kecil, saya mulai berpikir tahun itu, kok nggak kalah-kalah ya? Tiap minggu ditengking pakai nama Yesus kok nggak kalah-kalah? Why? Nah, saya temukan jawabannya karena ada peta yang seringkali kita nggak pakai. Namanya peta kerajaan sorga. Kita nggak pakai. Peta kerajaan sorga mengatakan Yesus waktu bangkit di hari yang ketiga, dia sudah mengalahkan semua. Saya ulang, semua. Jadi ternyata orang kuat di Jogja bukan Nyi Roro Kidul, tapi saya percaya hari ini orang kuat kita adalah Yesus Kristus. Itu orang kuat kita. Gak ada yang lain. Angkat dia jadi orang nomor satunya kita. Jangan angkat yang lain. Saya suka heran kalau ada orang Kristen masih datengin saya dan ngomong, Pak, rumah saya kayaknya di lantai 2 belum bersih, Pak. Saya tanya, kenapa? Pembantu pada pulang. Enggak. Kayaknya ada penunggunya, Pak. Ada penunggunya kayaknya. Kalau kita terus mengatakan rumah kita ada penunggu yang lain, terjadi seperti imanmu. Tapi kalau kita mulai ikutin peta kerajaan sorga, ya, kita akan ngomong gini, di rumah saya, setiap sudut, setiap ruangan cuman dipenuhi sama hadirat Tuhan saja. Terjadilah seperti imanmu juga. Saya percaya waktu peta kerajaan sorga menguasai pikiran kita, omongan kita akan sesuai sama peta itu. Kayak hari ini kita lihat Google Map. Kita lihat peta yang benar, omongan yang benar, jalan kita jadi benar, dan kita akan tiba di tempat sesuai titik. Ya, sesuai dengan rencana Tuhan. Kita akan tiba di tempat itu. Karena kita ikutin peta yang berasal dari kerajaan sorga. So guys, please do remember, Tuhan bikin tatanan seperti ini. Itu cuman karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia sayang sama kita. So what an honor, kita disayang sama Tuhan yang punya semesta alam. Sudah seharusnya ya kita menghormati dia, kita mengasihi dia lebih lagi. Ya, kalau kita mahal jangan hidup murahan.
Ya, kalau kita berharga, jangan kasih barang berharga ke yang murahan dan seterusnya. Hiduplah sebagai orang yang berharga. Ya, hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang mahal. Ya, karena kita mahal, dibeli pakai darah yang mahal. Dan itulah prinsip kerajaan sorga. Dan dimanapun kalian berada, hadirkan atmosfer kerajaan sorga. Bukan atmosfer agama lagi. Ya, kasih lihat bahwa saya disayang sama Tuhan. Saya dikasihi, saya diampuni, saya dimengerti sama Tuhan Yesus kita. So stop kasih tahu ke orang-orang saya sayang sama Tuhan, beda soalnya. Ya, tapi mulai kasih lihat ke orang-orang saya disayang sama Tuhan. Amin. Tuhan berkati kalian semua. Saya percaya kalian selalu sukses dalam studi, ya, harmonis dengan orang tua, dan masa depan kalian akan sungguh penuh dengan keberhasilan. Yuk kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini, meteraikan setiap firman-Mu pada setiap kami. Ajar kami untuk selalu mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, setiap orang-orang yang dipertemukan oleh Tuhan kepada kami, mereka akan melihat bahwa ada kasih Tuhan Yesus di dalam kami. Terima kasih, kami sungguh sangat berharga di mata Tuhan. Kami mau sadar itu Tuhan Yesus. Kami mau menghidupi prinsip kerajaan-Mu selama kami hidup di muka bumi ini Tuhan. Kami mau mengalami Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau mengalami perjumpaan dengan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Roh Kudus, hamba-Mu sangat terbatas, tapi hamba-Mu sangat percaya Roh-Mu akan memimpin setiap kami pada segala kebenaran. Berkati anak-anak Impact Youth, berkati pelayanan ini Tuhan Yesus. Kami percaya pelayanan ini akan punya impact yang luar biasa buat generasi muda di hari ini dan di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Hamba-Mu stop berbicara, tapi hamba-Mu sangat yakin dan percaya Roh-Mu terus akan menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.